menyatakan padamu Kaulah segalanya dalam hidupku. Tuhan mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Semua katakan, puji namamu, amin. Ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu dan ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Amin Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Allah. Pagi ini Tuhan, kembali Kau terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, mengenal isi hati-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan atas segala kelemahan kami. Berikan kami Tuhan untuk datang kepadamu. Berikan kami Tuhan untuk boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala hal baik yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji namamu, puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Puji namamu dan ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Sekali katakan, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu dan ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan.
sanjung Engkau, oh Tuhan. Amin Tuhan, amin Tuhan. Kami mau menyanjung-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Pada kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat kami memuji-Mu Tuhan, hal baik yang akan kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, apapun tantangan yang kami hadapi Tuhan, kami tidak mau menyerah Tuhan, karena kami percaya Tuhan selalu ada dengan kami. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin, amin Tuhan. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin Tuhan. Saya percaya Bapa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberikan kami kekuatan Tuhan pagi ini Tuhan. Kau memberikan kami keyakinan Tuhan, supaya kami tidak menyerah Tuhan dalam hidup ini Bapa. Saya percaya Tuhan, Kau selalu ada beserta dengan kami. Kau selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Suatu saatnya Tuhan, Kau akan memberikan kami terbang tinggi bak Raja Wali Tuhan. Kami akan memperoleh kemenangan. Kemenangan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Selalu ada dengan kami. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan
jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Yes, inilah sarannya Tuhan. Bagi yang setia dan percaya. Amin, amin Tuhan. Kami ingin selalu setia padamu Tuhan. Kami ingin percaya terus padamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mujizat pasti terjadi Tuhan. Mujizat pasti akan kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, Kau yang menjadi pembela kami. Kau yang menjadi Tuhan pemimpin kami Tuhan. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala. Amin. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Amin, amin Tuhan. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Amin. Kami selalu Tuhan percaya kepadamu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kalau Engkau yang menjadi pembela kami Tuhan, siapa lawan kami Tuhan? Kalau Engkau yang menjadi raja atas hidup kami Tuhan, siapa lawan kami Tuhan? Kami tidak takut Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, pasti kami akan terjatuh Tuhan. Pasti kami akan mengalami kekalahan Tuhan. Percaya Tuhan, kalau Engkau yang menjadi pemimpin kami Tuhan, mujizat demi mujizat akan kami dapati. Kemenangan-kemenangan akan kami miliki Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Oh terpujilah namanya. Oh terpujilah namanya. Amin, amin. Segala pujian Tuhan, hormat bagi namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama Tuhanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Semua katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama Tuhanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Amin Tuhan. Inilah komitmen kami Tuhan. Dalam hidup kami, ingin selalu menyembah-Mu Tuhan. Inilah komitmen kami Tuhan. Dalam hidup kami, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui setiap perkataan kami, melalui setiap perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku mau menyembah.
katakan, inilah penyembahan kami Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Amin, amin Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang setia Tuhan. Bentuk kami melalui firman-Mu dan urapi hamba-Mu yang telah Kau siapkan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Rudi. Shalom, selamat pagi semuanya. Kemarin saya diberitahukan oleh Ibu Hening, mendadak saya harus menggantikan Pak Aisy pada pagi hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur dalam setiap hal, setiap orang ada berhalangan. Jika saya diminta untuk jadi pengganti, dengan sukacita. Saya percaya setiap apa langkah-langkah yang diberikan oleh Tuhan itu selalu tidak kita pikirkan, tetapi Tuhan akan memberikannya. Semuanya itu di luar perhitungan kita. Dan saya percaya semua apa yang kita terima dari Tuhan pasti yang terbaik. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itulah hidup di dalam pengharapan terhadap Tuhan. Selalu mengucap syukur dalam segala hal, selalu apa yang diberikan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik. Hari ini tanggal 18 September, tidak terasa sudah 367 hari istri saya meninggalkan saya. Pas inilah hari hanya tanggal 18 September waktu itu. Jam 8.40 saya masih ingat sekali. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tapi hari ini saya tidak membahas tentang itu. Hari ini mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 18. Tidak kebetulan saya memilih ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apa sih yang tidak kelihatan itu yang kekal? Yang tidak kelihatan itu yang kekal adalah iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu kalau di sini ada orang yang bisa penglihatan, yang bisa melihat Yesus, ya itu bagus. Tapi pada umumnya manusia itu tidak bisa melihat apa yang tidak kelihatan itu, tidak bisa melihat. Tetapi kita percaya itu adalah iman namanya. Nah, tapi manusia cenderung melihat apa yang kelihatan. Seperti contohnya, manusia itu akan percaya kepada manusia yang statusnya jauh lebih bagus, yang kelihatan mata oleh manusia.
maka dia akan percaya. Itu manusia biasa. Tetapi manusia beriman, ia akan melihat. Ia akan melihat dengan mata rohaninya, yaitu yang tidak kelihatan, tetapi ia percaya. Itulah iman dalam pengharapan terhadap Tuhan. Haleluya, saudara kasih dalam Tuhan, hari ini tanggal 18 September, tidak terasa juga sudah 262 hari di tahun 2024 ini. Sudah kita lalui, ya, cepat sekali, udah setengah tahun lebih. Nah, apa yang kita lihat selama ini, biarpun terlihat, biarpun tidak terlihat, kita harus berjalan dengan iman, dengan mengandalkan Tuhan kita, yaitu firman Tuhannya, dan karya daripada Roh Kudus, bertumbuhan rohani yang terjadi, yang kita alami, ya, tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Contohnya kita doa setiap pagi. Apa yang kita doakan itu masih belum terlihat, tetapi kita imani apa yang kita doakan pasti diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Nah, yang tidak kelihatan yang kita imani itu adalah pengharapan. Kita harapkan sesuatu terjadi. Misalnya kita harapkan yang terjadi itu warna merah. Namun ketika waktu terjadi ternyata bukan merah. Yang terjadi adalah warna biru. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jika kita orang beriman, kita akan mengatakan biru itu berarti yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan, bukan merah. Walaupun saya suka merah. Apalagi saudara kasih dalam Tuhan, dulu sebelum saya kenal Tuhan Yesus, saya ini orang yang pernah belajar Feng Shui. Kalau Feng Shui itu ada penentuannya. Anda show apa, Anda lahir tahun berapa, lahir jam berapa, bulan berapa, itu Anda cocok pakai warna apa. Nah, waktu itu saya belajar di dalam buku Feng Shui itu mengatakan saya harus selalu pakai yang merah supaya hokinya ada. Nah, itu percaya dengan iman yang salah, gitu. Karena itu bukan pengajaran dari Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu, kesuksesan saya selama hidup saya justru berlawanan. Saya mendapatkan pekerjaan yang mengandung warna biru. Ya. Perusahaan saya memilih warna biru baju seragamnya, memilih warna biru untuk satu teamworknya. Jadi seragam-seragamnya, banner-bannernya, logo-logonya, semua mengandung warna biru. Nah, justru di dalam itu saya sukses. Nah, lucu kan kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Feng Shui itu bertolak belakang. Tetapi saya percaya ketika waktu itu saya melangkah dengan iman. Waktu itu iman saya mulai tumbuh tahun 94, 95, 96, 97. 94 saya kecelakaan, 95 iman saya mulai tumbuh karena kesembuhan buat saya terjadi sehingga iman saya bertumbuh. Karena orang-orang yang mendoakan saya supaya saya jadi sembuh dan saya sembuh. Nah, di situ iman saya mulai tumbuh, saya mulai meninggalkan segala sesuatu yang pernah saya belajar, yaitu Feng Shui. Saya percaya warna apapun yang terbaik dari Tuhan. Saya waktu itu dapat warna biru. Nah, 4 tahun berturut-turut tim saya, waktu itu tim rally saya, itu juara nasional. Apa yang diberikan oleh Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan,
terima saja. Kalau kita imani itu datang dari Tuhan, maka yang terbaik akan terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan, percayalah dengan iman. Setiap hari, setiap pagi kita doakan. Belum tentu apa yang kita doakan sesuai dengan harapan kita. Tetapi percaya dengan iman yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Nah, saya tidak mengatakan istri saya dipanggil Tuhan, saya langsung punya pikiran itu yang terbaik. Itu bukan maksud saya. Tetapi Tuhan lebih tahu apa yang lebih baik untuk istri saya dan saya. Selama 3 tahun saya menjaga istri saya. Selama 3 tahun saya melihat pertumbuhannya dari sakit menjadi lebih sehat. Menjadi seakan-akan punya harapan terjadi kesembuhan, tetapi tiba-tiba berubah lagi menjadi lebih parah. Secara manusiawi waktu itu saya tidak bisa terima, tetapi karena saya setiap pagi diisi oleh firman Tuhan, maka saya melihat dengan mata rohani saya. Saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, memang apa yang terlihat oleh mata dengan apa yang tidak terlihat oleh mata. Kalau anak-anak Tuhan yang percaya dengan Tuhan, itu selalu justru yang tidak pernah kita lihat yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Kadang-kadang kita pikir apa yang kita lihat, wah ini bagus ya, ini baik, ini begitu. Ternyata begitu kita terima, itu tidak baik. Nah, singkat cerita, saya mau bukakan satu ayat. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, benar. Yang kita harapkan bukan sesuai dengan penglihatan kita. Itu baru benar namanya iman. Jadi apa yang tidak terlihat, kita imani, itu yang terbaik buat kita. Bukan apa yang kita tidak pernah lihat, tapi kita bayangkan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sama dengan kita melihat Tuhan Yesus. Kalau dengan mata iman kita melihat Tuhan Yesus, jangan bayangkan Tuhan Yesus itu seperti foto-foto yang ada dijual di toko-toko. Itu mukanya Tuhan Yesus. Jangan bayangkan itu. Justru bayangkan Tuhan kita ini maha besar, maha mulia. Ia datang dengan kemuliaan. Di Alkitab berkata hari yang ketiga ia bangkit. Ia datang dengan wajah penuh dengan kemuliaan. Bercahaya, putih sekali. Tidak dapat melihat wajahnya. Artinya, Tuhan Yesus tidak bisa digambarkan dengan sebuah gambar. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya mau ajarin kita cara untuk melihat Tuhan dengan mata iman. Yaitu, pengharapan hanya kepada Tuhan, tapi tidak mengharapkan yang sesuai apa yang kita harapkan. Itu bukan pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan adalah berserah kepada Tuhan. Apa yang diberikan oleh Tuhan, itu yang terbaik. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau orang beriman, kita harus jaga hati. Kalau dengan hati berapi-api, menggebu-gebu, ya, itu bagus, itu kasih mula-mula. Tetapi jangan menggebu-gebu sehingga timbul kurang waspada, sehingga
terkesan terburu-buru, tergesa-gesa. Ya. Pilihan kita mengandalkan mata kita jika memilih sesuatu, tidak tanya lagi sama Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Kadang yang terlihat mata itu bagus. Orang ini baik sekali misalnya. Orang ini lembut sekali. Belum tentu itu bagus. Kadang kita lihat orang ini kelihatannya sombong. Orang ini kelihatannya galak. Kok orang ini berani ya marah sama saya? Tapi saya kasih tahu, kadang-kadang kita dikirimin sama Tuhan teman-teman yang galak. Saya beberapa bulan ini saya bertemu dengan orang-orang yang galak. Tapi saya percaya Tuhan kirim orang-orang yang galak ini untuk mengemplang saya, untuk mendidik saya. Karena selama ini saya berharap orang-orang baik sekitar saya. Contoh, istri saya terlalu baik buat saya. Dia tidak pernah memarahi saya. Bahkan ia tidak berani memarahi saya. Tapi saya kasih tahu, justru ketika kita hidup di dalam kenyamanan, maka rohani kita tidak bisa tumbuh. Jangankan rohani, tubuh kita pun tidak bisa bertumbuh. Mental kita tidak bisa tumbuh. Mental kita akan menjadi mental, orang bilang mental tempe, yang lemah, yang tidak tough, tidak kuat. Karena hidup di dalam kenyamanan. Bahkan tidak pernah ada caci maki, tidak ada orang yang berani marahi kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Bukan saya ajarkan bahwa kita berharap orang marah sama kita. Tetapi apa yang terjadi, saya mengucap syukur. Tuhan bisa kirim seseorang untuk menegur saya. Tuhan bisa kirim seseorang untuk mengemplang saya. Sehingga saya hidup tidak di dalam zona kenyamanan. Saya jadi mau berjuang. Saya jadi mau belajar lagi. Saya jadi mau lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Saya akan katakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa orang ini bisa melihat kalau saya itu lemah? Kenapa orang ini bisa melihat saya itu berkekurangan? Mengingatkan saya bahwa saya sedang dalam berkekurangan. Karena kita tidak bisa melihat kita sendiri. Nah, itulah yang tidak pernah kita lihat. Tapi kita imani Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Maka kita akan mendapatkan yang terbaik juga. Percayalah. Maka di Amsal 4 ayat 23 ini berkata, jagalah hatimu. Walaupun apa yang kau hadapi saat ini. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan ayat yang ke-24 berkata, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi bukan hanya jaga hati, harus jaga mulut. Ia katakan iya, tidak katakan tidak, kata Tuhan. Jangan dolak-dalik, artinya jangan serong, ya. Jangan janji tidak tepat. Saya akhir-akhir ini diajari untuk janji melakukan sesuatu harus dengan tepat. Istilah zaman sekarang itu PHP, pemberi harapan palsu. Nah, kalau janji tidak tepat itu PHP namanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Lebih baik kita tidak menjanjikan apa-apa, tapi kita imani bahwa Tuhan pasti berikan yang terbaik. Karena janji kita, misalnya kita akan memberikan sesuatu, ya, tetapi itu tidak terjadi,
ternyata Tuhan menggantikan sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi manusia itu melihat yang kelihatan, melihat janjinya. Mana yang saya janjikan? Bagaimana saya menjelaskan? Enggak, Tuhan mau memberikan yang lebih baik. Tetapi yang kelihatannya belum tentu lebih baik bagi orang itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya belajar untuk tidak berjanji. Tetapi saya belajar untuk berjanji memberikan yang terbaik dari Tuhan. Bukan menjanjikan memberikan apa yang saya pikirkan itu yang terbaik, bukan. Tetapi saya belajar menjanjikan yang Tuhan berikan yang terbaik. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, makanya kita harus jaga lidah bibir kita, supaya kita waktu buat janji sama orang, ya, seperti saudara kita yang mengatakan insya Allah. Nah, itu artinya janji sesuai dengan Tuhan berikan yang terbaik. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang tidak pernah terlihat itu biasanya, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu biasanya yang terbaik yang Tuhan berikan. Saya beri contoh seperti Goliat dikalahkan oleh Daud. Jika kita melihat waktu itu, orang-orang sekitarnya melihat, tidak ada satupun orang yang memikirkan bahwa Daud akan menang. Goliat akan dikalahkan, pasti tidak ada. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Daud menang. Bahkan ia melecehkan, kalau bahasa saya, ia melecehkan kaum raksasa. Ya. Kenapa? Karena dia mematikan Goliat itu hanya dengan batu. Coba bayangkan, hanya dengan batu. Ia lempar batu tepat di kepalanya Goliat dan Goliat mati. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, demikian juga terjadi pada Yusuf. Mana pernah orang kepikirkan ia akan jadi Perdana Menteri. Makanya dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dianggap ini gak ada artinya, ini jual aja lah. Ini gak kepake lagi, ini jual aja lah. Ya, seberapanya saja. Itu pun kalau ada yang mau beli. Karena waktu itu dijadikan budak. Kalau tidak ada yang beli mungkin dikasih waktu itu. Sama seperti kemarin saya beres-beres rumah. Saya menemukan banyak sekali barang yang berharga menurut saya. Tapi waktu sekarang ini sudah tidak pakai. Ya kan? Barang berharga aja bisa jadi tidak berharga. Apalagi Yusuf itu dianggap barang yang tidak berharga. Nah, saya waktu beres-beres rumah, saya ingat firman Tuhan katakan, jangan memberhalakan sesuatu kecuali aku Tuhan. Barang kesukaan saya kasihkan ke orang. Saya kasih ke teman-teman saya yang datang membantu saya untuk pindahan. Jangan lihat nilainya lagi. Saya dengan iman, dengan mata rohani, melihat Tuhan akan menggantikan yang jauh lebih baik. Saya percaya itu. Yang jauh lebih baik belum tentu di mata kita nilainya yang lebih mahal. Mungkin Tuhan menggantikan nilainya yang lebih murah. Tapi jauh lebih baik untuk saya daripada saya menyimpan sesuatu yang mahal, yang tidak bisa dibuang, yang tidak bisa diganti, sehingga saya memberhalakan. Kemarin saya pindah rumah, saya melihat sesuatu, meja belajar saya itu dari kayu jati. Bayangin, saya nyimpan barang itu kira-kira 40 tahun. Karena ibu saya yang bikin, yang beliin saya waktu saya sekolah di Medan. Sampai dikirim ke Jakarta, sampai hari ini saya simpen. Karena terlalu bagus barangnya, tidak bisa rusak. Sehingga mau dibuang sayang. Kemarin pas mau pindah rumah,
baru saya buang itu semua. Nah, saya percaya hari ini saya merdeka. Saya terlepas dari apa yang saya berhalakan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pagi ini kita belajar. Jika kita memberhalakan sesuatu yang mewah, atau kita harapkan, terutama ibu-ibu, mungkin ini saya tidak mengajari ibu-ibu supaya tidak mengenal branded, bukan. Orang yang mengenal branded, barang-barang branded, belum tentu harus memiliki. Orang yang memiliki branded, memiliki barang-barang berharga, belum tentu dia mengerti barang itu. Nah, saya kasih tahu. Ada yang mengatakan, sering sekali ya, orang mengatakan kepada saya beli barang branded karena saya mengerti barang itu. Saya bilang, saya tidak beli, bukan berarti saya tidak ngerti. Saya ngerti itu mahal. Saya ngerti barang itu kalau dipakai, kita akan dilihat orang, akan terpandang. Saya kasih tahu, itu pemikiran yang salah. Yang benar adalah ketika kita tidak pakai apa-apa. Saya kalau di dalam pelayanan, jam tangan pun nggak pernah saya pakai. Cincin pun saya nggak mau pakai. Dulu saya cuma pakai cincin kawin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Di situ kita bisa melihat Tuhan akan mengirim orang-orang yang tetap memandang kita. Kita tetap jadi manusia yang terpandang oleh orang-orang yang Tuhan kirim. Kalau kita tidak pakai apa-apa, terus orang itu tidak memandang kita, percayalah, itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti orang-orang yang bukan Tuhan kirim. Tuhan kirim orang-orang yang baik. Tuhan kirim orang-orang yang tidak mata duitan. Tuhan kirim orang-orang yang datang, yang benar-benar mau support kita. Nah, jangan underestimate. Jangan melihat apa yang terlihat oleh mata. Saya setiap pagi sering ngopi di kedai kopi Siantar, ya sekalian promosi. Kebetulan saya dari Siantar, jadi saya nongkrong di kedai kopi Siantar di Pasar 8, Alam Sutra. Nah, di situ teman-teman saya yang banyak, yang teman-teman baru yang saya kenal, yang saya tidak tahu latar belakangnya. Kebetulan sama-sama dari Medan, dari Siantar, duduk bersama. Kalau saya dengan mata kepala saya melihat, mungkin saya bisa sombong. Ada orang yang penampilannya, saya tidak mau sebutkan penampilannya seperti apa, tetapi tidak layak disebut ini orang berada. Saudara kasih dalam Tuhan, mau tahu gak? Ternyata itu orang punya pabrik. Dan saya tanya, punya pabrik itu kok bisa? Punya pabrik triplek. Bapak umurnya berapa sekarang? Kira-kira umurnya 65. Dia memiliki pabrik triplek itu sejak umur 60. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Coba bayangkan. Orangnya, penampilannya orangnya kecil. Kulitnya tidak putih bersih seperti orang kaya. Dia tidak gemuk seperti orang kaya. Dia kurus, kecil. Tapi hatinya baik. Dia bukan Kristen. Tapi dia berjiwa seperti orang Kristen. Saya belajar dari situ. Umur 60 baru dikasih pabrik. Saya baru umur 58. Saya sempat terpikir, umur saya udah 58. Waktu muda saya lebih sukses daripada sekarang. Dalam hal keuangan. Tapi setelah saya melihat orang ini, saya jadi ingat, Tuhan tidak membatasi kita. Umur berapapun kalau mau diberkati. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus saja diberkati di umur 60. Masa kita yang percaya Tuhan tidak diberkati? Tapi saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik saat ini.
Mungkin kalau saat ini saya diberikan duit yang banyak, mungkin hidup saya makin berantakan. Bisa terjadi. Kita harus belajar menghidupi hidup yang sederhana, mengucap syukur dalam segala hal. Jangan seperti orang Israel yang dibawa di padang gurun 40 tahun keliling terus. Karena tidak mengucap syukur, makanya tidak menemukan jalan keluar selama 40 tahun. Karena mencari berhala yang lain, membuat berhala yang lain untuk disembah. Manusia itu terlalu memberhalakan harta karun, harta kekayaan. Setiap hari buka mulut, tutup mulut, bicaranya uang, 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 uang terus. Hari ini saya mau kasih tahu, kalau Tuhan mau memberkati kita, Ia bisa mengirimkan mana yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat. Seperti orang Israel waktu di padang gurun. Mereka tetap dipelihara oleh Tuhan, diberikan mana. Di Ulangan 8 ayat 3 berkata, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak juga dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Nah, yang diucapkan oleh Tuhan itu pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami untuk belajar menerima dan mengucap syukur. Tidak bersungut-sungut setiap hari. Kami melihat Engkau dengan mata rohani kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, Engkau berikan. Kami percaya itu yang terbaik. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian. Kami percaya Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Kita berdoa pada pagi hari ini, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semua. Pengharapan kita hanya pada Tuhan, tertuju pada Tuhan. Jika saat ini engkau belum menerima apa yang engkau harapkan, percayalah, pengharapan itu kepada Tuhan adalah mengucap syukur setiap hari. Jika engkau menginginkan warna merah, diberikan warna biru, terima saja. Itu yang terbaik. Jika di sini ada ibu-ibu yang mengharapkan suaminya membelikan mobil mewah atau mobil baru untuknya, tetapi ternyata suaminya hanya bisa membelikan sepeda motor, terimalah apa adanya, mengucap syukurlah. Masih banyak orang yang tidak sanggup membeli apa-apa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita mengucap syukur, maka kerendahan hati itu tercerminkan, terlihat oleh Tuhan. Percayalah, suatu hari apa yang engkau tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah engkau targetkan, seperti bermimpi, seperti Mazmur 126 berkata, seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion. Gak usah pikirkan saya dapat mobil, gak usah pikirkan saya akan dapat mobil mewah, gak usah pikirkan saya akan membeli mobil baru. Percayalah, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengirimkan itu. Saya beri contoh seperti saya 2 tahun yang lalu, waktu istri saya sakit, anak saya membelikan saya mobil. Sampai hari ini saya pakai, itu mobil dari anak saya. Saya tidak pernah kepikir, tapi Tuhan berikan melalui anak saya.
Saya berdoa setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Percayalah, saat ini juga Anda sudah menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Mengucap syukurlah setiap pagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Halo. Shalom, selamat pagi. Ya, Mari Ibu. kita Pagi. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami ya Bapa. Hari demi hari Tuhan, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada untuk kami. Tangan-Mu selalu memegang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu dan mendengar Engkau berbicara bagi kami ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk bersyukur dan bersyukur. Berharap kepadamu saja ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang Kau berikan bagi kami itu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami melalui Pak John ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau terus pakai Pak John lebih dan lebih lagi Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami pagi hari ini Tuhan. Kami satukan hati kami ya Bapak. Kami berdoa ada sebanyak 20 peserta calon pimpinan KPK dan 20 peserta calon Dewan Pengawas KPK yang selanjutnya akan dites lagi. Kami berdoa agar nanti terpilih pimpinan dan pengawas KPK yang lebih cakap dan berintegritas yang akan membawa KPK menjadi lembaga anti rasuah yang ditakuti para koruptor. Kami mohon padamu ya Bapak, kiranya calon-calon yang terpilih benar-benar yang punya komitmen untuk melayani masyarakat dan anti korupsi, tidak terlibat korupsi. Karena kami tahu Tuhan, tantangan yang mereka hadapi berat di lapangan menghadapi para koruptor-koruptor. Bahkan mereka ada yang tergoda jadi ikut koruptor Tuhan, ikut terkorupsi. Dan bahkan ada nyawa mereka juga yang terancam ya Tuhan. Kami serahkan para calon-calon ini di tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan untuk memilih mereka. Tuhan taruh hati yang penuh takut akan Engkau Tuhan bagi mereka, agar mereka benar-benar melayani-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk nomor 2 tolong Pak. Kami berdoa juga Tuhan untuk para kepala daerah Tuhan, anggota legislatif dan eksekutif yang terlibat kasus korupsi hanya untuk mengembalikan biaya politik yang sangat besar. Kami berdoa kiranya pemerintah dan DPR mulai duduk bersama memikirkan opsi yang lain yang bisa diterapkan untuk pileg dan pilkada guna meminimalisir biaya politik. Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pejabat-pejabat yang membuat kebijakan-kebijakan untuk meminimalisir biaya politik ini ya Tuhan. Agar kebijakan-kebijakan yang mereka buat benar-benar untuk membangun bangsa kami, untuk mengurangi korupsi-korupsi Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak mudah membuatnya Tuhan, tapi kami percaya Engkau punya kuasa, Engkau yang melingkupi hati mereka Tuhan, agar kebijakan-kebijakan ini untuk membangun bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan negara kami dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau terus membentuk negara kami. Engkau mengasihi negara kami. Hati-Mu ada di negara kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami ya Tuhan.
kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan yang tidak sempurna ini. Engkau menyempurnakannya ya Tuhan. Karena mulut kami, hati kami, pikiran kami terbatas. Tapi Engkau tidak pernah terbatas Tuhan. Masih banyak yang perlu kami doakan untuk bangsa kami ini, untuk pemulihan bangsa kami ini Tuhan. Engkaulah yang menyelidiki hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk tim doa pagi yang terus berdoa untuk Engkau Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi Engkau yang memberikan kami hati untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya ya Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh sama-sama bersekutu, mendengar firman-Mu, memuji nama-Mu. Terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk kekuatan yang baru, terima kasih untuk hal-hal yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pagi ini kembali kami datang kepadamu. Kami sehati Tuhan, kami mau berdoa untuk tepatnya tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi akan purna tugas dan tongkat estafet kepemimpinan akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menentukan pemimpin bagi negara kami, Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Kami berdoa, kami memberkati kiranya mereka, pemimpin-pemimpin yang Engkau sudah tetapkan bagi negara kami, boleh melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh Jokowi, termasuk proyek pembangunan IKN, dan juga agar tidak ada pihak yang memecah belah keduanya. Tuhan, kami berdoa, kami memberkati, kiranya hatinya sama,
hatinya punya visi misi seperti yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, sehingga dapat melanjutkan kepemimpinan dan pembangunan boleh berlanjut dengan baik. Tuhan, biarlah proses pergantian nanti juga boleh berjalan dengan aman, sehingga masyarakat juga boleh melihat bagaimana pemimpin yang baru boleh melanjutkan dengan baik. Kami berdoa, kami memberkati. Kiranya anugerah Tuhan terus melingkupi, memberkati pemimpin-pemimpin kami. Pemimpin yang baru ini, Bapak Prabowo, boleh memiliki hati takut akan Engkau, memiliki hati memikirkan masyarakat untuk pembangunan negara Indonesia, sehingga negara kami boleh aman, sejahtera, dan makmur. Terima kasih Tuhan, juga untuk para menteri nanti yang akan diangkat, biar Engkau yang memberkati Bapak Prabowo, sehingga menteri-menteri yang diangkat boleh sinergi dan boleh mempersiapkan pembangunan dan melanjutkannya dengan baik. Terpuji namamu Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan pemimpin-pemimpin mulai dari tingkat atas daerah sampai yang paling rendah. Engkau menyertai, memiliki hati takut akan Engkau. Terpuji namamu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Matius 24 ayat 14, di mana setiap bangsa akan mengenal dan menyembah Tuhan. Pengenalan melalui kebenaran firman-Nya yang ada dalam bahasa setiap suku, bangsa, dan bahasa. Ini menjadi kerinduan hatimu. Biarlah kami juga memiliki kerinduan seperti Engkau. Banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau boleh mengenal Engkau. Banyak lutut bertelut memanggil, memuji namamu. Tuhan, berkati masyarakat kami yang masih ditutup, dibutakan oleh pemikiran-pemikiran pribadi. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau, Allah Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa untuk memberkati kami Tuhan. Kami memberkati dan melindungi bangsa, negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa, kiranya Injil Kerajaan ini boleh diberitakan di seluruh dunia, di tempat-tempat terpencil, kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu baru tiba kesudahan. Kami berdoa, kami percaya Engkau yang bekerja. Setiap pembawa-pembawa Injil, berita-berita keselamatan, Engkau yang menolong, sehingga memberi kekuatan semua bangsa boleh mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Shalom semua. Selamat pagi. Terima kasih buat yang mulai pada pagi ini. Apakah ada yang mau bersaksi? Bapak Ibu, silakan. Ada? Saya ingin bersaksi. Iya, silakan Bu Esther. Sudah hampir 2 minggu, seminggu lebih dari minggu kemarin khususnya tuh dengkul saya nyeri sekali. Ya, udah sebelumnya juga sudah pernah karena asuransi harus dirawat, terus melanjutkan fisioterapi. Nah, baru minggu lalu tuh lagi nyeri sekali sampai hampir aku nggak bisa jalan. Jadi setiap langkah itu terasa nyeri sekali. Nah, saya mau akhirnya ke dokter, kata orang suntik itu. Saya jujurnya bukan takut ya, jadi disuntik gitu. Nah, saya terakhir kemarin mau pergi libur Senin. Baru kemarin mau, jadi Selasa saya pergi balik ke rumah sakit Madaya. Nah, itu saya berdoa juga, saya ada salah satu saya juga telepon mentor saya juga, dia doakan saya. Nah, puji Tuhan pada saat saya mau periksa ke dokter, jadi dokter bilang belum perlu disuntik. Dia lihat dari fotonya gitu, memang ada pura-pura tapi sedikit sekali, dia bilang masih awal. Nah, luar biasanya lalu saya bilang, memang saya bilang Tuhan jangan Tuhan. Jadi saya hanya dikasih obat untuk 5 hari. Puji Tuhan saya bilang Tuhan memang melalui obat Tuhan bisa pakai ya. Jadi saya baru minum 1 hari. Puji Tuhan sampai saat ini saya nggak terasa nyeri. Jadi saya minta Tuhan untuk selanjutnya memang tidak disuntik.
gitu. Ya ini semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther kesaksiannya, puji Tuhan, biar kita terus doakan Bu Esther agar cepat dipulihkan. Ada lagi yang mau bersaksi? Masih ada waktu satu orang untuk Shalom Saya Pak, pagi. pagi-pagi, silakan. boleh dulu. Bu, oke, ya Oh silakan. ada yang mau saksi juga ya? Iya, boleh Bu, silakan singkat dan padat supaya kebagian waktu. Iya. Maaf ya saya nggak buka kamera ya Pak. Ya, silakan. Saya mau mengucap syukur aja dan terima kasih pada Tuhan yang sudah terus memelihara kehidupan saya sebagai seorang single parent sejak tahun 2000. Eh, Firman Tuhan senantiasa terus digenapi dalam kehidupan saya. Allah tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Apapun yang saya berdoa, Tuhan mendengar. Terima kasih aja kepada Tuhan. Saya ketika saya masuk dalam suatu grup pembaca Alkitab, Tuhan menggenapi setelah 5 tahun saya membaca Alkitab secara konsisten dan tidak pernah bolong-bolong, Tuhan memberikan mujizat di tahun kelima. Pada tahun bulan April saya ingat sekali Tuhan memberkati saya, ada sejumlah dana di ATM saya sehingga saya bisa pergi ke Cina pada waktu itu, ke Beijing, ke tembok Cina yang panjang itu ya, dengan tidak kurang suatu apapun gitu. Dan sampai saat ini saya udah mengecek ke ATM, ke BCA-nya, ke kantornya, tidak ada orang yang menelpon saya gitu loh Pak. Saya percaya itu berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika saya berdoa, kenapa ya Tuhan memberikan berkat ini begini besar gitu. Tuhan bilang, kamu taat dan setia gitu. Cuman 2 kata itu doang yang Tuhan berikan. Saya sampai hari ini tetap bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Pemeliharaannya sempurna dan terus melakukan apa yang harus saya lakukan, taat dan setia pada firman Tuhan dan menjadi yang terbaik buat Tuhan. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan sih Pak Kianli, bukan Amin. buat kesombongan atau kebanggaan. Ya udah, terima kasih Pak. Amin. Haleluya, amin. Bu Lena, saya juga mau kayaknya kayak begitu Bu. Cuman kalau pada saat terima gede, was-was juga antara Iya, makan buah sama rekaman nanti. Kepake ternyata duit orang, wah kacau. Kacau janti. Tapi semua ada jalannya ya tadi ya. Apa yang kita tidak lihat itu yang disiapkan sama Tuhan. iya. Seperti firman Tuhan hari ini, puji Tuhan, digenapi dalam kehidupan saya. Amin. Oke, lanjut dengan Ibu Merlina. Silakan Bu. Salam, selamat pagi semua. Ya, salam Bu. Saya mau menyaksikan bagaimana kasih Tuhan melingkupi kami, khususnya untuk almarhum suami saya yang sudah setahun 1 bulan dipanggil Tuhan. Saya menyaksikan begitu saya mengikuti TDP ini ya. Saya ikut TDP tahun 2021. Suami saya tuh awalnya tidak suka ikut FC, tidak suka ikut kegiatan-kegiatan di luar hari Minggu. Di luar hari Minggu tidak pernah mau ikut apapun, kita ini nggak mau gitu ya. Walaupun FC di lingkungan gitu tidak mau. Tapi puji Tuhan waktu saya lupa tanggal berapa, tapi yang saya ingat waktu itu Pak John yang sharing firman Tuhan, suami saya duduk di samping saya, mendengarkan, dari situ dia mulai terus ikut. Jadi awalnya dia bilang, apa sih kok ikut-ikutan semua kamu ininya, kegiatan-kegiatan gereja manapun kamu ikutin gitu. Tapi saya terus berdoa agar dia mau imannya semakin kuat dalam Tuhan. Tapi puji Tuhan mulai saat itu setiap pagi dia ikut TDP, dan setelah itu dia mulai kesaksian di setiap ada kegiatan kami, kegiatan keluarga, arisan-arisan keluarga gitu, dan selalu dia sharing firman Tuhan. Dan kami bersyukur proses Tuhan sampai dia dipanggil Tuhan itu luar biasa, menjadi kesaksian hidup bagi setiap orang yang mendengarnya.
Dan saya bersyukur ini TDP terus membangun iman kita. Itu aja yang saya bisa saksikan. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Merlina atas kesaksiannya. Baik Bapak Ibu, saya juga mau sedikit terima kasih ya atas doa-doa teman-teman hingga kemarin genap usia saya 58. Tuhan tambahkan untuk tetap berdampak bagi setiap orang. Ya, saya ingin tetap melayani manapun saya ada karena hidup saya adalah kesempatan untuk tetap melayani Tuhan. Oke, makasih. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Ya, saya mohon nanti Pak John akan doa berkat karena tidak ada permohonan doa. Kita akan doa aja buat kita punya permohonan masing-masing. Ya, kita berdoa buat teman-teman punya pergumulan. Yuk kita berdoa. Nanti Pak John akan doa berkat. Bapak, terima kasih Bapak. Bapa kami yang di dalam surga, setiamu, pertolonganmu, penyertaanmu, Tuhan hari ampuni ini seperti kami di bisa dalam bangun dalam hidup keadaan kami. baik semua karena kasih Terima karunia kasih, Allah terima yang kasih besar. Kaimu, terima kasih Tuhan. Terima Untuk kasih menyerahkan Tuhan, diri Rodo Tuhan, berkat-berkat yang hidup Kau kami sediakan lalu kepada berlimpah, kami. kau Pada berkati hari ini ya anak Tuhan, siapa Bapak dengan memberkati untuk anak-anak kami, melayani biar umat ini jadi untuk kami berkat Tuhan semua, jadi dengan doa dan dengan tangan kasih-Mu, keluarga kami dan untuk kami yang semua dalam orang tua Tuhan ya Bapa, tapi juga tubuh ya Tuhan, saudara kami dalam semua proses jadi dalamnya ada Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. pekerjaannya dalam Apapun yang kami pergaulannya rindu, Tuhan berkati kami orang-orang yang sediakan. hati yang Apapun katakan lagi kami Tuhan katakan hidup Tuhan, bagi kami kami berhasil dan yang menjadi menyusun kenyataan ya Bapa. dan Nama Tuhan Yesus, Tuhan hari kami ini hidup terima kasih kami Bapak semua kemuliaan-Mu selalu bisa kami Tuhan pertolongan-Mu terjadi terobosan baru ya Tuhan buat teman-teman PDP semuanya Tuhan. Nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami, anak-anak kami, cucu dan mantu kami, semua dalam perlindungan Tuhan kasih Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah Tuhan yang telah memberikan berkat setiap hari, setiap pagi kepada kita semua. Percayalah apa yang diberikan oleh Tuhan pada saat ini, itu yang terbaik buat kita semua. Percayalah Tuhan menjanjikan keselamatan. Ia tidak merancang atau tidak mereka-reka yang jahat. Amin. Ia selalu memberikan yang terbaik. Ia selalu mengerti apa yang harus kita terima. Jika hari ini engkau hidup tidak seperti yang engkau harapkan, tapi percayalah, Tuhan sedang membentuk Anda. Jangan jadikan seperti orang Israel 40 tahun di padang gurun. Walaupun mereka bersungut-sungut, Tuhan tetap pelihara, memberikan mereka mana. Kita percaya setiap orang yang berdoa setiap hari mencari Tuhan dan memberi pelayanan yang terbaik di dalam pekerjaan Tuhan. Membantu sesama yang lemah, membantu setiap orang yang perlu dibantu. Maka kita akan seperti pipa air yang dialiri air kehidupan dari Tuhan. Berkat mengalir seperti air mengalir ke tempat yang rendah. Mari kita belajar untuk merendahkan diri, untuk menjadi orang yang rendah hati, sehingga berkat-berkat Tuhan bisa mengalir ke tempatnya kita. Siapkan bejanamu untuk menerima berkat pada pagi hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang begitu indah dengan Roh Kudus,
sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan dan pampai. Saat ini juga engkau akan menjadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Itulah yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Terima Happy kasih birthday Pak John. Pak Terima kasih Pak Terima Rudi. kasih Pak John Terima Binatang. kasih Pak John. Terima kasih. Terima kasih Pak Yani. Terima kasih Happy birthday Bu Esther. Happy birthday Pak Kiani. Bu Terima Esther. kasih. Tapi Bu Esther nggak ada ya? Nggak ada ya? Ibu. Nggak ada Bu. Bu Esther Bambang. Nggak ada, nggak ada. dan Ibu. Ada. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Kiani. Sudah melayani. Silakan Bu Lena. Ya, baik Pak. Ayo teman-teman smile. 1, 2, 3. Yang kedua, ada 27 hari ini Pak. Luar biasa. 1, 2, 3, smile. Udah Pak. Oke. Terima kasih Bu Terima Lena. kasih Bu Lena. Semuanya. Semua ya. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Happy birthday, happy birthday. Oke, thank you ya. Ya, Tuhan berkati.